Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya, puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu di rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya, memuji memuliakan namanya dan juga untuk belajar firman Tuhan. Saat ini saya berterima kasih kepada Eleo Surabaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan bacakan terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu boleh melihat di tampilan yang akan Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita di bawah perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayatnya yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya pelayanan di Santian, saya pelayan di Surabaya. Jadi setiap hari Minggu atau acara-acara rohani gereja bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan kita boleh mengikuti acara-acara rohani gereja. Namun Tuhan punya maksud yang lain. Ya, Tuhan punya maksud yang lain, mengutus saya untuk pelayanan di gereja Eleo Santian. Dan beberapa tahun tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetapi karena kemurahan Tuhan hari ini bisa
melihat Bapak Ibu dan saudara-saudari secara langsung. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus saya pergi melakukan pelayanan di Santian. Dan mungkin Bapak Ibu mendengar ya bagaimana pelayanan di Santian. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tuhan mengizinkan untuk membangun Eleos di Santian. Tetapi tantangannya juga berat. Di sisi lain, ada orang yang tidak menerima Eleos. Terus ada juga orang yang menerima Eleos. Jadi orang yang tidak menerima Eleos ini mereka maksudnya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ketika mendengar pasti sakit hati. Ya. Terus masalah yang dialami oleh Eleos juga, Eleos Santian, rencana untuk membangun pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan, malah dihancurkan. Itu adalah masalah yang sangat berat. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Ya, ada tantangannya yang harus dihadapi. Ya. Tetapi bersyukur Eleos Santian masih ada sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Eleos Santian, saya mengatakan demikian. Kalau Tuhan yang kalau Tuhan yang tidak mengizinkan pekerjaan ini, kita tidak bisa sampai saat ini. Mungkin kita bekerja atau membangun pekerjaan rumah, membangun pekerjaan pembangunan gereja, kita bisa diusir atau bisa ya diberhentikan seperti itu. Tetapi semua karena pertolongan Tuhan dan Tuhan mau Eleos ada di Santian. Iya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu banyak tantangan yang dialami oleh Eleos Santian. Iya. Namun jemaat Eleos Santian tidak putus asa. Mereka tidak putus asa. Ambil keputusan harus mundur. Oh, saya harus kembali ke gereja semula karena waktu saya di gereja semula saya tidak mengalami masalah tantangan seperti ini. Ketika saya di Eleos kok banyak tantangannya, saya harus mundur. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Eleos memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang dialami, mereka tetap maju. Bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti membawa kemenangan. Iya, bersama Tuhan iblis tidak bisa mengalahkan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi melalui firman Tuhan pada hari ini yang kita bacakan, ini juga berbicara tentang jemaat atau orang-orang percaya yang mengalami tekanan atau mengalami masalah atau cobaan. Nah, di dalam teks ini Rasul Petrus menulis surat ini untuk memberikan pengajaran, memberikan nasihat dan dorongan kepada jemaat. Ya. Surat ditunjukkan kepada jemaat di Asia Kecil yang dianggap sebagai orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa di sini Rasul Petrus memberikan nasihat atau dorongan kepada jemaat? Karena mereka mengalami tekanan dari pemerintahan Romawi dan masyarakat di sekitar yang masalahnya itu menentang iman mereka. Jemaat saat itu hidup dalam masyarakat yang gaya hidupnya bertentangan dengan ajaran Kristen. Sehingga mereka perlu dinasihati untuk tetap setia dan hidup kudus di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan ini, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus
Yang pertama, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di situ Rasul Petrus memberikan pesan untuk para penatua yang mengembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela, bukan karena terpaksa, dan menjadi teladan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk melayani, bukan mudah. Kita harus menjadi teladan bagi jemaat. Karena jemaat, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, apa yang kita sampaikan ya kita harus lakukan. Jangan sampai kita sampaikan firman Tuhan, jangan mengatakan kata kotor kepada sesamamu. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita turun dari mimbar, malah yang keluarnya kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti hati sesama kita. Ya. Terus pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus, kita melihat di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Di situ Rasul Petrus memberikan pesan terkait kerendahan hati. Gembala maupun jemaat diajarkan untuk mengenakan kerendahan hati. Ya, harus rendah hati. Jangan kita, oh saya ini orang hebat. Jadi kita melihat orang yang sebenarnya tidak mampu, kita merendahkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus rendah hati. Terus pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Petrus di sini, di dalam ayatnya yang ketujuh, bergantung pada Allah, berharap kepada Allah. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Berarti ketika kita mengalami tantangan atau cobaan, datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita alami. Terus pesan yang berikut yang disampaikan oleh Rasul Petrus di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan bagaimana melawan iblis. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita di dunia ini, iblis punya banyak cara untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi iman kita itu harus teguh, harus tetap benar-benar setia kepada Tuhan. Kalau tidak, iman kita dihancurkan oleh iblis. Terus pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Petrus, pesan Rasul Petrus untuk menguatkan hati jemaat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, bahwa Allah sumber hidup yang akan menolong jemaat di dalam menghadapi cobaan yang ada. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan ini, Rasul Petrus menyampaikan kepada jemaat bahwa harus tetap teguh karena punya Tuhan yang akan menolong, yang akan memelihara, menguatkan. Jadi firman Tuhan hari ini yang menjadi tema bagi kita yaitu memiliki iman yang teguh. Ya, memiliki iman yang teguh. Jadi melalui tema ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang harus kita lakukan agar iman kita tetap teguh di dalam menghadapi setiap cobaan atau tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berdoa. Di dalam ayatnya yang ke-7. Di sini Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal berdoa adalah sesuatu hal yang sangat penting yang seharusnya kita terus-menerus lakukan di dalam kehidupan kita. Karena dengan berdoa
kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, sampaikan pada Tuhan, baik suka maupun duka. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai pelindung hidup kita. Tuhan itu sebagai penolong hidup kita. Tuhan itu sebagai Allah kita. Berarti hidup saya ketika mengalami tantangan atau ketika berada dalam suka maupun duka, saya harus sampaikan kepada Tuhan. Tuhan harus tahu. Karena hidup saya ini ya dari Tuhan. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengapa berdoa itu penting di dalam kehidupan kita? Karena sebagai orang percaya, sumber hidup kita hanyalah dari Tuhan. Kita bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Bukan berharap pada kekuatan kita manusia. Bukan berharap kemampuan kita manusia. Tetapi berharaplah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika mengalami masalah dan tantangan, cobaan apapun, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Karena dialah Allah sumber hidup kita, Allah sumber pemeliharaan kita. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, saya akan membacakan firman Tuhan itu bagi kita. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saya masih ingat waktu tantangan yang dialami oleh Eleos Santian. Rencana Pak Peter bersama dengan tim dari Surabaya mau kunjungan ke Santian pas hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Terus Sabtu paginya ada orang yang datang ke rumah. Akhirnya ya tantangannya begitu berat. Lalu jemaat, ketika kami berkumpul, jemaat tawarkan, Ibu, lebih baik kita kumpul di rumah Tuhan, kan di sana kita masih pakai rumah jemaat. Kita kumpul di rumah Tuhan, lalu kita berdoa, karena kita tidak bisa buat apa-apa untuk menghadapi tantangan ini. Jadi kami hanya datang dan sampaikan, dan ketika kami berdoa, saya melihat bagaimana sikap jemaat ketika berdoa. Mereka kalau berdoa itu tidak duduk di kursi, mereka duduk di lantai seperti ini. Mereka berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami sebagai manusia tidak mampu untuk menghadapi tantangan ini. Ketika saya mendengar doa mereka itu, saya sedih. Karena mungkin tantangan yang mereka alami itu begitu berat. Ya. Mereka berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka sampai tantangan yang begitu besar bisa dilewati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita belajar. Apapun yang kita alami, sampaikanlah kepada Tuhan. Itu sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya masih ingat karena beberapa kali Pak Peter bersama dengan tim datang ke Santian. Rencana waktu itu pentabisan untuk penginjil. Ya. Penginjil, terus mereka datang. Mereka rencana datang. Hari ini kami berangkat dari sini, Pak Peter telepon. Bagaimana keadaan di sana, hujan atau tidak? Saya di sini mendung Pak, sudah mau hujan. Pak Peter mereka
Pak Peter bersama dengan tim mereka datang. Sampai di Santian tidak jadi hujan. Sampai acaranya selesai, mereka kembali sampai di Kupang. Sudah hujan di kampung. Pak Peter telepon, bagaimana? Di sana hujan? Oh, di sini hujan, Pak. Ya. Sebelum mereka berangkat dari sini, Pak Peter sering telepon mengatakan, doakan ya, supaya kalau kami dari sini menuju Santian tidak hujan. Saya sampaikan kepada jemaat, Pak Peter minta kita doakan supaya kalau mereka berangkat dari sana sampai di Santian jangan hujan, dan acara di sini juga bisa dilakukan dengan baik. Dan doa yang kami sampaikan, Tuhan menjawab. Dari situ iman jemaat itu tetap teguh, maksudnya bergantung kepada Tuhan, karena mereka melihat sendiri, mereka rasakan, jadi iman mereka teguh. Ya, berharap, bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pas kami ibadah, selesai ibadahnya kami bicara-bicara, lalu jemaat saling menyampaikan pesan. Dan ada satu jemaat, masih satu anak, dia sudah berkeluarga tapi sudah satu anak. Dia mengatakan, luar biasa ya, tim dari Surabaya. Mereka datang, di sini sudah mau hujan. Tetapi ketika mereka tiba di sini, sampai selesai acara, tidak hujan. Sampai mereka kembali tiba di Kupang, di kampung hujannya deras. Ya, dari situ mereka melihat pemeliharaan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi Eleos Santian. Jadi maksudnya terjadi hal-hal seperti itu, iman jemaat itu dikuatkan. Maksudnya teguh di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu adalah hal pertama. Lalu hal kedua yang kita akan pelajari atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah tantangan dan supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Saya pernah menyampaikan kepada jemaat Santian supaya membaca firman Tuhan. Lalu bapak saya, karena dia tidak bisa membaca, dia bertanya kepada saya, Ibu, bagaimana kalau saya mau membaca firman Tuhan, saya aja tidak tahu membaca. Iya, saya mengatakan kepadanya, kalau bapak tidak tahu membaca, kan ada anak-anak bapak. Bacakan firman Tuhan, bapak dengar. Iya, kenapa? Karena firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan. Ketika kita mengalami tantangan dan cobaan dan membaca firman Tuhan seperti itu, kita dikuatkan. Oh, saya punya Tuhan yang akan menguatkan. Saya punya Allah yang akan ada untuk saya. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Mengapa demikian? Karena melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang salah. Lalu kita dapat memperbaiki pribadi kita menjadi lebih baik sesuai kehendak Allah. Itu tertulis di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya untuk memperbaiki pribadi. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan, tetapi melalui firman Tuhan, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini banyak tantangan dan cobaan yang selalu terjadi atau selalu kita alami.
maka kita harus memiliki iman yang teguh. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengenal Allah, ia harus rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dapat meneguhkan iman yang lemah. Ya, walaupun ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca, tetapi harus mencari cara bagaimana supaya saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu jemaat Santian mengalami tantangan, kami setiap hari Selasa kami berkumpul dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Di saat kami berkumpul, saya menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat bisa teguh di dalam Tuhan. Dan biasa firman Tuhan yang saya gunakannya itu, maksudnya pakai untuk menyampaikan kepada firman Tuhan yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan itu untuk kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau mengalami masalah tantangan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita menjadi kuat. Iman kita tidak lemah. Kenapa saya harus takut hadapi tantangan? Kenapa saya harus lemah? Kenapa saya harus takut? Saya punya Tuhan. Kan Tuhan di dalam firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan membimbing, Tuhan memegang tangan. Kenapa saya harus takut? Saya punya Tuhan. Ya. Setiap kali ada persekutuan hari Selasa, kami berkumpul terus persekutuan. Biasanya yang saya memberikan kesempatan kepada pengurus gereja, ayo, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan bapak saya itu juga termasuk pengurus gereja. Saya berikan kesempatan, ayo Pak, nanti Bapak pimpin persekutuan doa ya. Oh iya. Terus pas hari Selasa sorenya kami berkumpul. Terus dia pimpin pujian. Ya. Setiap kali dia pimpin pujian, pasti dia, lagu apa yang kita nyanyikan pasti dia bicarakan dari awal sampai akhir lagunya. Kenapa? Karena kalimat dari lagu-lagu itu menguatkan hati. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi tantangan yang ada, untuk menghadapi cobaan yang ada, karena di dalam dunia ini begitu banyak hal yang harus dialami, begitu banyak tantangan yang terjadi yang bisa menghancurkan iman kita. Supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka kita harus membaca firman Tuhan. Jangan malas membaca firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan ya, untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terus poin yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu yang dapat menguatkan iman. Bernyanyi, ya. Kebiasaan bapak saya jam 3 pagi, ya. Orang masih tidur, masih ini nikmati tidurnya, dia sudah bangun. Dia nyanyinya besar-besar suaranya. Jadi kita yang tidur terganggu. Jadi waktu saya masih di kampung, kalau malam-malam mau tidur, saya memilih tidur di rumah nenek. Lebih bagus.
Daripada tidur di rumah Bapak dengan Mama. Jam 3 sudah bangun, nyanyi, berdoa. Nanti 1 jam baru selesai nyanyi dan berdoa. Jadi kita yang tidur di situ terganggu, tidurnya tidak nyenyak. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terus Bapak nyanyi ini juga, setelah nyanyi dia bicara tentang lagunya. Ada satu lagu yang Kaismi oleh Nekam. Artinya jangan bimbang, iman kita harus teguh. Jadi walaupun dia sendiri, dia harus bicarakan lagu ini dari awal sampai akhir, tapi besar-besar suara. Jadi kita terganggu. Iya, tapi itulah orang-orang yang tahu bahwa kehidupan itu berasal dari Tuhan, bergantung, berharap kepada Tuhan. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pujian-pujian rohani dapat menolong kita di dalam menguatkan iman kita agar tetap berharap dan bergantung kepada sumber hidup kita, yaitu Allah. Ya. Jadi kalau tidak bisa nyanyi, kan ada HP, bisa cari lagunya, terus dengarkan lagu kata-kata yang bisa menguatkan hati. Jangan, saya tidak bisa nyanyi, tidak apa-apa, yang penting berdoa. Ya, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana kita harus hadapi tantangan yang ada untuk iman kita itu tetap teguh di dalam Tuhan, yaitu bernyanyi. Ya. Saya tidak bisa nyanyi, Bu, karena suara saya tidak bagus. Jangan memilih suara harus bagus baru bisa nyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nyanyian pujian rohani bisa dapat menguatkan iman kita. Melalui kata-kata dari pujian tersebut, iman kita dikuatkan sehingga tidak bimbang di saat mengalami tantangan dan cobaan. Mari kita bacakan dari Efesus pasalnya yang ke-5. Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jadi ingat ya Bapak, kalau nyanyi saya mendengar begitu terganggu, tetapi sebenarnya itu sesuatu hal yang penting. Seharusnya itu adalah sesuatu cara yang bagus. Karena saya lagi tidur, tetapi ketika dia nyanyi saya mendengar perkataan, maksudnya kata-kata dari lagu itu kan bisa saling menguatkan. Iya. Jadi pujian itu juga dapat menguatkan hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjuang untuk melawan si iblis yang ia juga berjuang dengan banyak cara untuk menghancurkan iman kita. Di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan yang kita bacakan, si iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum mencari mangsanya. Marilah kita melawan iblis dengan iman yang teguh, karena hanya melalui iman percaya kita dapat mengalahkan kuasa iblis. Di dalam ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih di dunia ini, pasti ada tantangannya. Ada tantangan di dalam keluarga, ada masalah di dalam rumah tangga,
ada masalah dengan anak, ada masalah dengan pokoknya kan kita banyak keluarga. Jadi pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya. Bisa saja masalah dalam perekonomian, bisa saja masalah dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, dan begitu banyak hal yang harus kita alami. Maka kita harus memiliki iman yang teguh. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita tidak mencukupkan kebutuhan, malah kita putus asa. Ya, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap orang yang datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan takut melawan iblis. Karena di dalam firman Tuhan yang kita bacakan, ada jaminan dari Allah. Di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-11. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-10-nya bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Di saat kita susah, di saat kita mengalami tantangan, Dia bisa menguatkan, Dia bisa menghibur, Dia bisa menolong kita. Saya punya Tuhan. Kenapa saya harus takut? Waktu saya masih di sana, saya mendengar perkataan Bapak. Kalau sudah punya Tuhan, kenapa harus takut? Kalau mati ya mati untuk Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, oh hari ini, ya kamu hidup cukup sampai di sini. Terus Bapak mengatakan, kalau kita takut kalau kita belum percaya kepada Tuhan, baru kita bisa takut. Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa hidup kekal. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang teguh? Karena di tengah dunia ini iblis mempunyai banyak cara untuk menghancurkan iman kita. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iblis tidak takut pada manusia. Iblis tidak takut pada orang yang berpendidikan tinggi. Iblis tidak takut pada orang yang pintar. Iblis tidak takut pada orang yang kaya. Dan lain sebagainya. Tetapi iblis takut kalau kita mempunyai iman teguh. Iblis takut kalau kita punya Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Saya ingat ada jemaat kami yang waktu itu dia sakit, terus dia datang ke rumah minta Bapak, Pak doakan saya karena saya sakit ini. Lalu Bapak doakan. Terus jemaatnya pulang. Dia sampaikan kepada kami. Yang menyembuhkan sakit kita hanya kalau kita memiliki iman. Ya. Iman kita ini yang bisa menyembuhkan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati setiap cobaan,
apapun kondisi kita, Tuhan pasti akan ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan atau kesimpulan dari renungan kita pada pagi hari ini, di dalam dunia ini iblis memiliki banyak hal yang dilakukan oleh banyak hal untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita dengan iman yang teguh melawan si iblis yang berjuang untuk merusak iman kita. Agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka marilah kita terus berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Ia adalah sumber hidup kita yang akan menguatkan dan yang akan menolong kita untuk melawan kuasa iblis. Untuk melawan kuasa iblis, kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan menyanyikan pujian yang dapat menguatkan hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh diingatkan agar tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, karena hidup di dunia ini begitu banyak tantangan dan cobaan yang kita alami. Berharaplah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Amin.